akad arisan pinjam meminjam. Yang dapat statusnya meminjam kepada yang belum dapat. Pada dasarnya boleh selagi tidak ada pertambahan. Dia terima umpamanya 10 juta yang dia bayar dengan cicil, nanti juga 10 juta, tidak boleh pertambahan. Beda tadi dengan motor. Jelas? Maka menjadi halal. Tapi bila ada persyaratan yang dapat nanggung makan, nanggung ini segala macam, berarti ini dia pinjam kurang. Karena dia harus bayar beli ini, beli ini, beli itu. Dapat 10 juta buat biaya makanan tadi adalah 500.000. Kamu karena kamu pinjam uang saya, beri saya makan ya. Maka ini adalah riba. Dia terima 9,5, yang dia bayar nanti adalah 10 juta. Jelas? Bila tidak ada persyaratan seperti itu, tidak ada hubungan dengan makan-makan segala macam, murni uang saja yang diputarkan setiap kali pertemuan, maka hukum asalnya boleh dan bagus. Kecuali menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, menurut beliau akad arisan itu tetap masih riba, karena akridni ukriduk, akadnya adalah berikan aku pinjaman maka akan aku berikan kamu pinjaman. Ketika mereka bersepakat dalam sebuah komunitas tadi, kelompok arisan tadi, yang dapat minjam dengan syarat harus pinjamkan lagi kepada yang belum dapat nantinya dengan cicilan tadi. Tetapi dijawab oleh mayoritas para ulama mu'asirin, dan ini pendapat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, kata beliau tidak begitu akadnya. Bukan akad pinjamkan aku pinjamkan kamu, tetapi pinjamkan aku bayar kepadamu dengan bentuk cicilan tadi. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat dalam ini adalah boleh bila tidak ada hal-hal yang diharamkan. Kalau bisa, arisan lebih baik dijauhi, karena memang arisan itu sebenarnya hutang yang diatur supaya kesannya bukan utang bukan itu, utang. Orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh, kalau tidak darurat nggak boleh, ya. Karena orang kalau mati punya utang, masalah, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan arisan itu utang. Orang yang kena pertama misalnya, dapat pertama, maka dia jadi masalah utang. 14 orang yang dia punya utang 13 orang, yang dia harus bayar setiap bulan. Apalagi kadang-kadang sering kali terjadi arisan ini digunakan memang untuk tanda kutip ya, berfoya-foya. Misal dapat pertama, dapat 15 juta. Bapak ibu-ibu, dibeli apa 15 juta? Syukur-syukur kalau dipakai bayar utang juga atau punya masalah. Enggak, beli tas, beli apa, enggak ada manfaat. Terus itu utang, bangga baru beli benda. Padahal sebenarnya enggak diperlukan, tasnya masih banyak. Lalu untuk apa? Lebih baik jangan. Saya tidak katakan haram ya, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Satu-satunya yang dibolehkan oleh para ulama khusus masalah ini adalah kalau seseorang memang meniatkan bahwasanya arisan diadakan untuk ta'awun, untuk saling bantu. Memang dana diniatkan untuk sosial, sosial tiap bulan kita nabung 500.000 untuk siapa di antara kita yang butuh bantuan dikasih. Nanti dia akan dikasih siapa yang mendesak butuh. Misal, si fulan ini butuh betul susah, dia bantu kena anaknya sakit, kena si fulan, apalah, kasih. Nggak masalah. Nanti kalaupun dia tidak mampu membayarnya, maka itu dimaafin misalnya. Memang dianggap itu kegiatan sosial. Jangan dijadikan sebagai ajang keuntungan, karena tidak ada keuntungan di arisan. Keuntungannya apa? Utang kok itu. Mana hukum arisan menurut pandangan Islam? Para ulama ikhtilaf. Kalau Syekh Al-Albani melarang hal itu. Karena ketidakjelasan status uang yang didapat oleh si pemenang. Kalau yang menang awal, yang pertama ya, apakah statusnya dia meminjam kepada beberapa orang, seluruh anggota arisan? Kalau meminjam harus ada akadnya, akad pinjam meminjam. Syekh Al-Albani menyatakan sistem kepemilikan seperti itu tidak dikenal di zaman generasi terbaik, maka tidak boleh. Itu kata beliau. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan boleh selama la dirara wala dirara. Tidak memadaratkan dan tidak dimadaratkan, itu pertama. Kedua, tidak ada unsur riba. Ada nggak unsur riba dalam arisan? Bisa ada, bisa tidak. Contohnya begini, siapa yang menang wajib menyediakan konsumsi.
Itu riba. Kenapa? Kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dari pinjaman itu ada manfaat yang diambil oleh si pemberi pinjaman, itu riba. Kalau orang yang menang arisan, dia statusnya peminjam, ya. Orang lain memberi pinjaman. Si pemberi pinjaman mengambil manfaat dari suguhan si pemenang yang meminjam. Itu riba loh. Nah, boleh kalau seperti itu. Kecuali kalau konsumsinya itu bukan tanggungan si pemenang, tapi dari sumber lain, maka dibolehkan. Maksudnya dibolehkan memakan makanan itu dan tidak riba, ya. Nah sekarang konsumsi arisan diambil dari mana biasanya? Dari si pemenang, itu riba, tidak boleh. Haram bagi orang-orang yang memakan, tidak boleh. Dua-duanya ya tidak boleh. Si pemberi riba dosa, si pemakan riba juga sama-sama dosanya. Kalau tidak ada unsur riba, tidak ada unsur madarat atau dirat, Syekh Al-Utsaimin menyatakan membolehkan selama ada manfaat. Tidak ada madarat, tapi hendaklah yang menang itu yang paling berkepentingan, paling kepepet. Itu tanpa harus dikocok. Apa akibatnya? Semua orang ngaku paling kepepet.